Kalau saya udah sih, cuman pesertanya udah apa belum? Ini kan cuman berapa ya, sekitar 15 pesertanya. Gimana, ditunggu dulu aja, nggak apa-apa. Eee, Terserah sih. Harusnya ada berapa orang ini pesertanya? Kalau mau kalau mau langsung dimulai nggak apa-apa dimulai, tapi nanti mereka bakal ketinggalan gitu. Iya, boleh boleh. Oke, boleh boleh boleh. Iya, boleh. Buat peserta di sini tolong hubungin teman-teman kelasnya lagi ya, biar dapat join langsung, biar cepet dilaksanakan lagi. Hiko. Iya, halo halo. Halo, sebentar ya sebentar ya.
Hmm. Sudah kelihatan belum? Halo? Sudah, Bang. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman semua. Jadi, di pertemuan ini merupakan pertemuan keempat ya, atau pertemuan kita yang terakhir dari HCO3 untuk bagian jaringan komputer atau JECO. Dan di pertemuan ini, kalau menurut saya cukup seru. Jadi tolong disimak baik-baik ya nanti. Oke. Bisa dimulai untuk praktikumnya, teman-teman? Udah di-record, Boleh Bang? dimulai? Udah di-record? Oh, udah, oke. Mantap. Oke. Jadi di pertemuan ini kita akan sedikit menyinggung pertemuan yang lalu ya, kan pertemuan lalu kita udah buat udah hosting di Infinity Free. Nah, di sini kita udah buat hosting di web ini. Bentar, saya login dulu. Sorry. Nah, maka akan close seperti ini ya. Ini yang udah kita buat kemarin. Kita lihat untuk websitenya di sini. Ini linknya. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman bisa coba buka ya. Bisa coba buka link ini. Bentar saya copy dulu. Terus saya share di sini. Itu ini yang udah kita buat kemarin ya. Hosting gratis di sini. Dengan domainnya juga bawaan dari website ini. Gitu. Nah, sekarang di pertemuan ini kita membahas tentang FTP-nya atau File Transfer Protocol. Kenapa kita menggunakan FTP ini? Soalnya kalau misalkan kita mau entah memperbarui web atau misalkan ada apa namanya update di webnya, itu kan agak ribet kalau misalkan kita harus ke sini. Jadi kita harus buka webnya, terus ngeklik ini, ngeklik itu tadi sampai ketemu file manager ini. Kan agak ribet. Nah, jadi di sini Abang mau ngajar gimana caranya untuk pakai FileZilla. Nah, tadi Abang kan udah nyuruh teman-teman untuk download FileZilla. Nah, itu silakan nanti diinstal seperti biasa. Lalu nanti dia user interface-nya kurang lebih akan seperti ini. Oke. Nah, lalu untuk koneksinya itu saya cukup mudah. Jadi teman-teman tinggal copy-nya di sini aja. Di sini ini ada. Atau biasanya itu di sini, di control panelnya. Itu ada yang namanya FTP. Nah, FTP akun di sini biasanya. Misalkan kalian mau menggunakan FTP selain ini, gitu. Jadi kalau nggak salah ya, FTP akun ini digunakan untuk misalkan kalian punya satu web yang cukup besar nih. Nah, kan nggak mungkin administratornya atau itunya yang megang webnya kan nggak cuman
satu orang gitu, bisa banyak orang. Nah, itu nanti bisa bikin akun di sini. Supaya nanti kalau misalkan ada kejadian apa-apa itu ketahuan log aktivitasnya atau apa? Misalkan nggak sengaja ke delete ini atau nggak sengaja ngerubah apa gitu itu nanti ketahuan jejak apa namanya jejak bisa dibilang jejak digitalnya itu ada gitu. Kalau misalkan pakai FTP akun yang berbeda, misalkan untuk Bambang sendiri, untuk siapa Andi sendiri, nah itu beda-beda. Jadi, kalau misalkan cuma pakai satu akun yang bawaan ini, nah nanti akan susah di trace-nya gitu. Kira-kira siapa sih yang melakukan ini? Gitu. Nah, jadi di pertemuan ini kita pakai yang defaultnya aja ya, yang bawaan. Jadi kita cukup copy paste aja di sini. Username-nya ini. Oh, sorry, ini ada ini dulu. Terus passwordnya ini. Copy paste. Lalu FTP hosting-nya. Nah, lalu untuk FTP port ini kan dia optional. Kenapa optional? Karena FTP port ini bisa diganti-ganti aslinya. Jadi kenapa diganti-ganti? Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya ya. Fungsinya kenapa sih FTP port ini kita ganti? Oke. Selanjutnya, kita balik lagi ke sini, Mozilla. Kita masukkan portnya. Portnya berapa tadi? Di sini. Port 21. Jadi kalau FTP itu defaultnya dia kalau nggak 21 ya 22 gitu. Udah klik connect. Sebentar masih loading. Nah, seperti ini. Jadi udah keluar untuk isi direktorinya. Bisa kita samakan ya sama di sini tuh. Isinya htdoc lalu ada file 3 seperti ini. Kalau kita misalkan masuk ke htdoc, kita masuk juga ke htdoc. Nah, pokoknya sama kan? Pasti sama. Nah, misalkan di sini kita buat perubahan yang di sini. Yang di FileZilla, misalkan di sini kita hapus deh. Jangan kita hapus. Mungkin sebelumnya kita download dulu ya. Yang ini. Cara downloadnya gimana? Bisa klik kanan download ini atau kalau mau lebih gampang, seret aja. Tuh, dia otomatis gini starting download. Nah, terus dia keluar di sini. Coba kita buka ya. Nah, ini kan kayak yang kemarin. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita mau hapus juga bisa. Coba kita klik kanan, delete di sini. Otomatis yang di sini nanti dia akan berubah. Coba kita refresh ya. Masuk htdoc lagi tuh. Si indeks 2-nya hilang. Sekarang kita mau, misalkan kita upload lagi nih indeks 2. Cukup drag and drop aja. Tuh, udah. Coba kita coba refresh lagi. Tuh, ada lagi. Nah, kalau di sini kita kan kalau mau upload kan harus gini, terus upload file, upload folder atau upload zip itu kan pilih satu-satu. Nah, sedangkan kalau di sini kita tinggal seret gitu. Jadi untuk mempermudah transfer file sih fungsinya FTP ini, FileZilla ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FTP dengan FileZilla ini. Oke, sampai sini untuk FileZilla dan FTP cukup jelas ya fungsinya apa. Halo teman-teman, bisa dilanjut? Oke, bisa ya. Oke, praktik dengan FileZilla itu tadi dan VSFTPD. Nah, untuk yang di sini sekarang abang akan nyoba untuk ini di CentOS.
Jadi abang coba akan melakukan konfigurasi FTP di sini ya. Jadi yang pertama masuk sudo dulu super user. Nah, lalu settingannya itu di sini. Kalau misalkan ini salah satu perbedaan antara Linux dan apa namanya Windows ya. Kalau di Windows kan kita pakai aplikasi, misalkan pakai FTP gini kan gampang gitu, tinggal download terus keluar aplikasi seperti ini. Terus kalau mau setting kan tinggal klik ini dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau misalkan mau di Linux kita mau konfigurasi itu kita harus masuk ke script-nya. Nah, ini yang dinamakan script konfigurasi untuk FTP kalau di sini. Bang, permisi Bang. Ya. Kalau script-nya Kali Linux sama CentOS, perbedaannya di mana ya Bang? Nah, kalau buat server nih, aslinya cukup berbeda. Nggak usah kamu bandingkan antara apa ini CentOS ya, antara CentOS dengan Kali. Kamu bandingkan antara CentOS yang versi 6, ini kan CentOS versi 6, dengan CentOS yang terbaru versi 7 atau versi 8. Itu perintahnya juga beda gitu. Untuk konfigurasinya beda. Nah, di sini Abang belajarinnya yang di CentOS 6 soalnya yang mudah dulu aja gitu. Ini dasarnya dulu aja. Kalau misalkan teman-teman udah cukup paham dan mau mempelajari lebih lanjut, misalkan teman-teman mau coba bikin server di Ubuntu misalkan atau di distro Linux lain. Nah, itu teman-teman tinggal browsing aja caranya gimana gitu. Kurang lebih langkah-langkahnya soalnya sama gitu. Jadi ibaratnya itu kalau misalkan di pemrograman ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman di sini pemrograman awal belajar apa? C++ ya? Iya C Bang. sama selain itu kan nggak ada kan? C++ kan ya. Nah, jadi C++ itu kan kita cuma diajarin untuk logikanya ya. Nah, yang berbedanya untuk sintaks dan lain-lain itu kan tergantung bahasa pemrograman lain. Misalkan Java, terus misalkan PHP, JavaScript itu kan kurang lebih algoritmanya sama, bedanya cuma di perintahnya doang. Nah, kurang lebih kalau untuk konfigurasi kayak gini tuh sama. Jadi untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama, tapi sintaksnya sedikit berbeda gitu. Nah, begitu. Baik Bang. Nah, di sini banyak banget ya untuk settingannya. Jadi kalau misalkan di Linux itu kita bisa benar-benar ngoprek suatu aplikasi gitu. Sedangkan kalau misalkan di kayak versi lagi nih kita cuma dikasih yang apa namanya kayak dasar-dasarnya gitu supaya kita nggak bisa merubah settingan pabrik dari aplikasi ini. Gitu. Nah, abang mungkin nggak akan jelaskan banyak-banyak ya tentang ini soalnya bakal banyak banget. Bentar, mungkin yang penting aja ya, bentar. Nah, ini terkait hak akses kalau ini. Hak akses file. Nah, hak akses file ini juga harusnya dipelajari di dasar Linux juga sih. Kemarin Abang ada ngasih e-book tentang dasar Linux. Mungkin untuk teman-teman yang berminat silahkan belajar ya. Soalnya kalau misalkan teman-teman nggak ada dasarnya agak susah. Nah, ini anon update enable ini harusnya dinyalakan supaya selain user nanti nggak bisa upload dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor gitu. Kurang lebih seperti ini untuk konfigurasinya gitu. Nah, selanjutnya kita nyalakan service FTP-nya. Nah, kita nyalakan dulu. Oke, udah nyala. Nah, selanjutnya kita ke klien. Nah, di sini kan kita mau bikin server nih. Nah, sekarang kita main di kliennya gitu. Gimana caranya si klien ini bisa ngakses server?
Nah, yang pertama yang paling penting sebelum ke FTP-nya harus kita pastikan adalah IP address dari klien ini apakah udah sama dengan server. Nah, di sini IP-nya sekian, udah Abang setting ya tadi. Lalu untuk CentOS dia IP-nya sekian. Nah, sekarang kita coba ping. Untuk cek koneksi udah tersambung apa belum sih? Titik 2 ya. Tersambung belum? Bisa ya kayaknya. Coba kita ping ke Windows-nya, bisa nggak? Oke, berarti ada yang salah di sini. Coba kita konekin lagi. Kita coba ping. Oke, masih belum bisa ya. Bentar. Coba di CentOS-nya kita coba ping dulu. Nah, bisa kalau dari sini. Untuk ke Windows-nya. Berarti yang masalah adalah di Ubuntu-nya ini. Masih belum bisa ya. Coba kita hapus dulu aja. Nah, udah bisa ya. Jadi minta dibuat lagi, udah connect. Oke. Oke, jadi untuk klien dan server itu udah terkoneksi ya. Jadi sekarang kita coba untuk mengakses FTP dari server ini. Nah, misalkan di sini kita buat di desktop ini kita buat file baru, misalkan apa ya? jiko.txt. Lalu kita masuk himaka co3 jiko misalkan. Ada, nah udah keluar kan ya di sini. Bentar, camot. Oke, kalau udah sekarang kita ke sini ke kliennya. Nah di sini ceritanya dia udah beda PC ya ceritanya. Lalu ketikkan saja FTP 192.168.8.2. Nah di sini no route to host karena FTP-nya nggak jalan. Di direksinya FTP-nya nggak jalan. Kenapa? Karena di sini firewall-nya masih belum Abang matikan.
Lalu oke. Oke, jadi di sini kita udah nyalakan untuk firewall-nya ya. Nah, sekarang kita coba akses lagi. Kita keluar dulu, exit. Kita coba akses lagi. Nah, sini udah masuk, tersambung. Terus kita diminta untuk login di sini. Login pakai user yang ada. Oke, kita udah masuk ya. Terus kita cek dulu kita ada di mana. Oke, kita masuk ke desktop dulu. ls. Nah, di sini ada file yang udah kita buat tadi ya, jcode.txt. Ini. Berarti sudah tersambung untuk FTP-nya gitu. Jadi fungsi FTP ini untuk transfer file bisa untuk koneksi jarak jauh juga bisa gitu. Nah, di apa namanya? Setelah ini kita akan praktikum untuk apa namanya? Kita melakukan hacking ya setelah ini. Untuk studi kasusnya kita coba yang pakai jaringan lokal ini juga. Oke. Kita lanjut ya mungkin. Nah, yang pertama kita menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Nmap. Jadi Nmap itu aplikasi yang berguna untuk audit dan eksplorasi suatu keamanan jaringan. Lalu fungsi Nmap antara lain itu untuk port scanning, version detection, OS detection, discover vulnerabilities, dan lain-lain. Tapi yang mungkin kita akan praktikkan kali ini yaitu port scanning, version detection, OS detection, dan enggak, cuma 3 ini aja, gitu. Jadi Nmap ini, aplikasi ini akan Abang jalankan di OS yang ketiga. Jadi sini Abang menjalankan 3 OS ya. Yang pertama CentOS sebagai server, lalu Ubuntu sebagai klien, dan apa namanya, Kali ini sebagai bisa dibilang hackernya, gitu. Nah, kenapa Abang pakai Ubuntu di sini sebagai klien? Soalnya Ubuntu ini dia bisa dibilang Linux yang paling banyak digunakan saat ini untuk daily use ya, daily usage atau sehari-hari selain misalkan dia nggak pakai Windows, itu biasanya itu paling banyak itu dia larinya ke Ubuntu ini. Soalnya user interface-nya dan aplikasinya cukup lengkap gitu. Jadi ini saya umpamakan kayak user yang sehari-hari itu, gitu. Itu alasan kenapa pakai si Ubuntu. Terus kenapa di sini Abang pakai Kali Linux? Soalnya bisa dicari di Google ya. Kali itu salah satu Linux yang spesialisasinya memang di penetrasi jaringan gitu. Tapi sebenarnya, nah bisa dilihat di sini itu banyak banget apa namanya, aplikasi untuk menyerang ya, untuk tes jaringan itu banyak banget di sini. Nah, aslinya kalau kita nggak di Kali Linux untuk nge-hack-nya itu bisa. Misalkan mau di Ubuntu itu juga bisa. Cuman kita harus install aplikasi lagi gitu. Dan menurut saya lebih enak ini sih, soalnya lengkap. Nggak perlu install-install lagi. Gitu.
Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Oke. Nah, untuk perintah yang digunakan ini yang basic aja ya. Kita bisa aplikasikan juga kalau misalkan kita ada internet di sini. Sebentar. Ada internetnya nggak di sini ya? Coba ping Google. Oh, nggak bisa. Belum connect berarti. Oke, kita coba dulu. Dapat IP nggak dia? Oke, dapat ya. Dia udah connect ke Google. Oh, sorry, connect ke internet. Coba kita buka web browser dulu. Oke, udah connect ya. Lalu di sini web 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 kampus kita apa sih? STTPLN ya? Oke. Lalu misalkan tokopedia.com. Oke, ini httpln.ac.id. Kita coba aplikasikan ini ya. Nmap min ss, misalkan di sini httpln.ac.id. Jadi kita ngecek gitu di website kita itu, di website kampus kita yang terbuka servisnya apa aja. Nah, di sini udah terbuka. Jadi untuk port yang digunakan itu cuman HTTP dan HTTPS. HTTP ini untuk itu semua ya ini ya. Untuk apa namanya? Untuk web. Seperti yang udah saya bilang kemarin untuk protokol HTTP itu kan untuk website gitu. Lalu kita coba misalkan yang lain. Tokopedia. Pedia.com. Oke. Nah, harusnya yang bagusnya itu untuk suatu halo? Kedengaran kan? Halo? Kedengaran, Bang. Halo? Kedengeran Bang. Oke. Aslinya bagusnya untuk suatu website itu port yang terbuka itu harusnya 1 atau 2 kayak gini. Tapi entah kenapa di apa namanya, web kita kok sampai berapa ini? Sampai 4 gitu. Jadi banyak port yang nggak tahu fungsinya apa. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ke server yang udah kita buat tadi. Yang di jaringan lokal tadi 192.168.8. Sebentar. Sebelum ini kita pastikan dulu udah terkoneksi atau belum di jaringannya. Titik 2. Oke, udah terkoneksi ternyata. Lalu kita coba nmap min ss. Nah, di sini untuk yang server yang udah kita buat tadi, itu kita bisa lihat dia punya FTP, SSH, service FTP dan service SSH. Lalu ada HTTP buat website ya, web server. Dan ini itu web server juga kalau nggak salah. RCP band. Oh, band ini, sorry, band ini untuk apa namanya, domain band. Nah, jadi ada 4 service yang terbuka di sini. Jadi di sini studi kasusnya ya, studi kasusnya. Misalkan nih, abang mau menghack suatu website yang abang nggak suka gitu.
Misalkan di sini website itu servernya di sini misalkan. Facebook Bang, Facebook. Enggak. Jangan gitu. Aslinya bisa kok mau diaplikasikan ke sana, cuman nanti kalau kalian ketahuan, kalian kena pidana nanti di sana. Nah, itu yang Bisa Bang, bener Bang. apa namanya? Bisa. Cuman metodenya sedikit agak berbeda ya. Metodenya sedikit beda, cuman di sini Abang ngajarin yang dasarnya dulu aja gitu. Bisa kalau kalian mau pelajari lebih dalam, itu bisa. Gitu. Jadi cari celah ya. Cari celah. Nah, di sini kita nyari celah dari celah yang udah kita buat aslinya. Gitu. Jadi kan ini untuk belajar aja gitu. Oke. Bisa dilanjut ya? Halo? Bisa Bang. Bisa Bang. Oke. Oke. Di sini jadi fungsi nmap tadi yang pertama mengecek port apa yang terbuka dan aktif, lalu mengecek sistem operasi target. Nah, ini tuh fungsinya apa sih? Fungsinya sama ini ya, mengecek versi berapa aplikasi yang digunakan. Supaya kita tahu dari aplikasi yang digunakan itu pasti ada kelemahannya. Nah, kita memanfaatkan kelemahan itu nanti untuk membobol si server. Jadi nanti agak apa ya? Agak membingungkan hasilnya soalnya ini saling berkesinambungan nantinya. Lalu yang kedua kita cobain ya mengecek sistem operasi target. Oh, sorry kok di sini. Yang dikali ya. Yang ini parameternya diganti min O. Min O besar. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, untuk OS yang digunakan dia Linux. Coba kita ke yang lain deh. Oke, di sini nah, di sini malah menggunakan Linux ya. Tapi di sini dia menggunakan Android. Nah, ini kemungkinan dirubah ya sistem operasinya. Jadi Android itu aslinya dia juga bagian dari Linux gitu. Nah, ini Abang kurang tahu mungkin di sini ada yang dirubah settingan sama server sehingga menampilkannya itu menggunakan Linux dan Android versi 5 di sini. Ya di sini dia ada just guessing itu belum pasti. Dengan kalau misalnya kita di sini tadi yang di sini ini tadi ini udah pasti Linux gitu. Jadi tergantung servernya juga sih. Nah, kita coba perintah yang ketiga yaitu min sv, mengecek versi berapa. Jadi mengecek versi berapa dari service-service itu tadi ya. Dan sini tadi service ada FTP, SSH dan lain-lain. Nah, FTP-nya itu ternyata dia menggunakan VSFTPD. Lalu SSH-nya menggunakan OpenSSH, lalu HTTP-nya pakai Apache. Kalau misalkan dia nanti pakai apa namanya? Nah, ini ketahuan di sini. Apache HTTPD CentOS. Berarti di sini Linux-nya dia pakai CentOS. Nah, sekarang kita coba ke web kita lagi. Web kampus ya maksudnya. Agak lama emang. Ini baru kita scan yang quick scan ya bisa dibilang ya. Aslinya ada lagi scan untuk
full scan gitu. Jadi dari default-nya itu kalau quick scan itu dari port 1 sampai 100 sampai 1000 kayaknya. Sedangkan port itu bisa sampai ribuan. Nah, pokoknya seperti ini. Apa ini coba? Nah, ternyata dia menggunakan Cloudflare. Oh, berarti sudah terlindungi ya web HTTPLN ini dengan Cloudflare. Jadi Cloudflare ini salah satu bisa dibilang distributor keamanan jaringan ya. Supaya website-nya lebih aman. Berarti udah cukup aman nih website kampus kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena di sini misalkan dari contoh kita tadi yang mana yang ini nih. Kan kita tahu nih, oh dia ternyata menggunakan FTP versi segini. Terus kita cari misalkan FTP itu kelemahannya apa sih? Misalkan dia menggunakan database-nya MySQL. Nah, MySQL itu kelemahannya apa sih? Bisa nggak kita lakukan SQL injection gitu misalkan. Jadi kita jadi tahu gitu informasi ini gitu. Nah, di kasusnya nanti itu misalkan kita nggak tahu gitu dia pakai apa namanya OS apa gitu atau menggunakan versi berapa servisnya. Nah, kita bisa menggunakan Nmap ini untuk mengetahuinya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk fungsi si Nmap. Oke, sudah cukup jelas ya untuk yang Nmap ini. Selanjutnya kita ke Wireshark. Nah, Wireshark ini nanti nyambung juga sama Nmap untuk studi kasusnya. Jadi Wireshark itu aslinya banyak kegunaannya. Dia itu network analyzer yang digunakan untuk analisis jaringan, software, dan pengembangan protokol komunikasi dan pendidikan. Nah, jadi Wireshark ini pada dasarnya intinya dia itu menangkap paket-paket yang berlalu lalang dalam satu jaringan gitu. Jadi misalkan dalam jaringan WiFi gitu. Terus misalkan di sini kita buka website apa gitu. Nah, maka nanti di Wireshark-nya akan keluar kalau PC dengan IP sekian sedang membuka website ini gitu. Jadi hitungannya bisa dibilang Wireshark itu untuk menyadap ya atau untuk sniffing gitu. Nah, sekarang akan kita praktekkan untuk di Linux-nya. Ini sebentar. Kita buka terminal baru aja. Untuk manggilnya kita pakai sudo Wireshark. Nah, kalau Wireshark itu dia basisnya itu GUI ya. Basisnya GUI, sedangkan kalau Nmap tadi dia masih berbasis terminal. CLI, Command Line Interface. Nah, untuk Wireshark sendiri itu nggak mesti harus di Kali Linux, nggak mesti harus di Linux. Teman-teman juga bisa download di Google. Kalau Kali Linux. Wireshark. Nah, dulu itu cuma ada di Linux, tapi sekarang itu udah ada di Windows dan Mac OS pun sudah ada gitu. Kurang lebih nanti untuk UI-nya itu sama. Seperti itu. Nah, di sini kita pilih jaringan lokal ya, jaringan lokal yang kita udah buat, yaitu di ETH1. Lalu langsung kita pencet yang kayak hiu ini,
kita pencet. Nah, maka dia akan melakukan capturing atau kayak merekam segala aktivitas gitu dalam suatu jaringan. Nah, di sini jaringannya adalah jaringan yang Abang buat tadi. Nah, oke. Nah, di sini Abang coba untuk ping ke server nih. Nah, maka akan keluar di sini. IP sekian melakukan ping ke IP sekian. Lalu IP sekian mengembalikan lagi pingnya ke sekian. Ke IP ini. Jadi kelihatan banget lah intinya. Nah, lalu di sini protokol yang digunakan juga kelihatan. Kalau HCMP ini untuk tes jaringan ya. Nah, kita coba misalkan di sini kita bentar. Oke, udah nyala ya. Kita coba akses FTP-nya. Oke, tapi di sini kita salahin lah. Misalkan di sini kita salahin. Nah, udah ya seperti ini. Nah, terus di sini dia akan tertangkap gitu di Wireshark-nya sebentar. Sebentar. Nggak usah bingung dulu untuk baca ini apa ini apa ini apa. Cukup yang abang jelaskan aja. Gitu. Oke, login file. Ini nggak ke capture apa? Sebentar. Nah, kalau ini tuh contohnya yang menggunakan jaringan WiFi ya. Nah, jadi ada banyak transmisi paket di sini. Entah dia membuka website apa. Oh, UDP. Nah, gitu. Kita coba lagi. Oke, dia bisa menangkap. Oh, nggak bisa ternyata. Kan ETH 1 untuk berarti. Sebentar ya. Oke, sudah bisa kok. Udah connect. Tidak keluar ya. Sebentar.
Hmm. Sebentar ya, sepertinya ada kesalahan teknis nih. Sebentar. Oke. Sebentar abang coba restart dulu kali Linuxnya. Oke, kita mungkin coba Wireshark yang ini ya, yang di Windows. Banyak kurang lebihnya sama dia. Oke, sambil kita coba-coba aja. Oke, sebentar ya. Hmm.
Nah, untuk di sini harusnya itu, eee, ketika saya ping dia keluar, itu bisa di sini, dia terdeteksi. Tapi kalau misalkan ping, saya gantian dulu, ping dari luar ke dalam, itu dia nggak mau masuk untuk yang ini. Ini cuman, IP broadcast. Sebentar ya, di troubleshoot dulu.
Oke, halo halo, teman-teman, jadi tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Ternyata untuk yang Kali Linux-nya itu, tadi network setting-nya itu berbeda dengan, mereka berdua. Makanya tadi dia nggak bisa, apa namanya, nggak bisa terkoneksi gitu. Nah, sekarang sudah saya ganti dan, tadi udah saya coba ping dan bisa. Habis ini kita coba lagi untuk, eee, praktikumnya. Bentar saya setup untuk server dan kliennya dulu. Oke. Oke, udah terkoneksi. Masih tidak mau-capture. Nah, oke, lanjut. Jadi, di sini, kita akan coba akses FTP ya. Jadi, diibaratkan aja kalau ini itu, kliennya yang di sini. Nah, sedangkan ini untuk, tools untuk hacking ya, gitu. Jadi di sini, ketika kita melakukan capturing menggunakan Wireshark, maka semua aktivitas dalam jaringan itu kan akan ter-record ya. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini akan ter-record juga. Request user refund. Lalu yang di sini, nah ini login incorrect. Di sini bisa kita lihat untuk detailnya, klik kanan, follow TCP stream. Nah, di sini saya buat tadi, contohnya ceritanya salah, gitu. Lalu kita coba lagi, di kasusnya sekarang misalkan berhasil gitu. Nah, login sukses, berarti berhasil. Bentar. Login sukses. Nah, di sini, kita bisa stop dulu ya, stop capturing. Lalu di sini, adalah salah satu fitur yang paling penting yaitu display filter. Nah, di sini kita bisa melakukan filter, protokol apa aja yang mau kita seleksi gitu. Kan kalau misalkan ini kan banyak banget protokolnya, misalkan, MDNS ini, lalu ARP dan lain-lain. Sedangkan di sini kita cuman mau, eee, yang mau kita itu kan yang FTP. Nah, di sini cukup kita masukkan kata kuncinya FTP. Nah, maka akan kayak ke-sorting gitu yang FTP yang mana.
Nah, lalu kita cari yang tulisan login successful nih. Kita klik kanan, follow TCP stream. Nah, di sini ketahuan. Usernya sekian, passwordnya sekian. Nah, dari user sama password, itu kita bisa lakukan hacking ke servernya. Gitu. Kalau kita udah ada ID sama password ini. Caranya gimana? Caranya kita coba buka terminal baru aja ya. Di sini. Nah, kita menggunakan SSH di sini. SSH IP-nya. Sorry. Lalu kita masukkan passwordnya. Sebentar. IP-nya berapa tadi? .8.2. Sebentar. SSH di sini nama usernya kan Rifan 246 ya. Jadi kita masukkan Rifan 246 add, lalu kita masukkan IP-nya. Kita yes. Jadi ini maksudnya kita mau masuk ke dalam server ini menggunakan user ini. Nah, di sini diminta password ya. Oke. Di sini dia udah masuk. Kita udah masuk sebagai user Rifan 246. Jadi kita di sini bisa kayak apa ya? Kita bisa melakukan apa yang administrator lakukan gitu di sini. Misalkan di sini kan ada file namanya jcode.txt. Nah, misalkan kita mau hapus lewat sini. Namanya jcode.txt. Nah, kita bisa hapus. Nah, hilang kan? Bahkan kalau kita mau, kita bisa ganti password usernya. Supaya nanti si user ini nggak bisa login lagi menggunakan nama dan password user ini. Itu bisa kita ganti. Bahkan kita bisa mematikan server kalau sudah dapat akun ini. Kita coba matikan ini ya. Kita coba matikan server dari sini. Misalkan. Tuh. Dan di sininya dia mati. Jadi seperti itu untuk simulasi hacking dan untuk penggunaannya ya. Jadi kalau mau Abang recap sekali lagi, fungsi Nmap itu untuk mengetahui kelemahan apa yang dimiliki oleh suatu website atau server yang kita tuju. Oke. Nah, lalu kalau dari studi kasus ini, yang kita tahu itu yang ada kelemahannya adalah service FTP pada server CentOS tadi. Nah, oke, selanjutnya untuk Wireshark-nya karena kita tahu dia pakai service FTP, kita yang sortingnya tadi, untuk sorting yang ini, tadi kan saya masukkan FTP. Nah, berarti nanti keluarnya dia FTP doang. Nah, kita bisa dapat password-nya itu dari situ. Gitu. Di kasus ini kasus yang cukup mudah hasilnya. Soalnya untuk VS FTPD ini, aplikasi ini dia komunikasi datanya masih menggunakan plain text, jadi belum dienkripsi. Sedangkan kalau apa namanya service FTP yang udah baru-baru sekarang itu biasanya udah dienkripsi semua. Jadi untuk melakukan deskripsinya kita sedikit memerlukan waktu, tapi bisa ada caranya.
gitu. Jadi untuk Wireshark dan Nmap kurang lebih seperti itu untuk praktikumnya. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Yang tidak terduga, harusnya ini lancar. Kalau lancar tadi jam 2.15 sudah selesai harusnya. Oke. Nah, ini kesimpulan akhir kata. Jadi dalam bidang IT khususnya jaringan, itu kita memiliki alur pembelajaran yang harus diikuti. Nah, kalau dari Abang kemarin kan kita ngajari mulai dari awal banget ya. Mulai dari nyambungin 2 PC, mulai dari ngasih IP, itu yang itu juga protokol-protokolnya itu masih yang dasar-dasarnya gitu. Jadi ada alurnya mulai dari dasar, lalu, baru ke lanjut-lanjutannya gitu. Nah sama, kayak IT di bidang lain misalkan pemrograman, itu misalkan teman-teman mau belajar JavaScript atau mau belajar misalkan, CSS gitu, kan nggak mungkin kalian langsung belajar itu tanpa belajar HTML dulu kan. Nah, jadi semua itu ada, bisa dibilang ada alur pembelajarannya gitu, ada algoritma pembelajarannya. Nah untuk di sini, di, apa namanya, program HiCO3 ini yang Jeko khususnya, kita berfokus pada, dasar dan tujuan kita yang kemarin, yang utama adalah untuk hosting-nya ya, untuk hosting website yang, eee, kita buat contoh ya. Jadi misalkan besok dari teman-teman Proklab dan Kadafi misalkan udah membuat website nih, desainnya dari Kadafi, lalu untuk yang programnya anak Proklab. Nah, lalu untuk hosting-nya itu dari kita gitu, itu bisa. Nah, rencananya aslinya kemarin kalau misalkan nggak pandemi, itu rencananya, kita membuat kayak semacam, aplikasi gitu yang jaringannya pakai jaringan LAN untuk, acara Porit, apa sih, Semnas ya, untuk Semnas. Nah, tapi karena Semnasnya dibuat daring dan, eee, agak apa namanya, ditunda jadi, kita belajarnya seperti ini dulu gitu. Jadi kemarin kan diharapkan supaya jadi satu produk yang berkesinambungan ya antara 3 itu. Dan akhirnya seperti ini. Oke, mungkin ada yang mau tanyakan sejauh ini, terkait yang udah kita pelajari atau yang lainnya mungkin? Nanti untuk PPT-nya mulai dari PPT yang pertama sampai yang ini Abang kasih ya. Lalu untuk, nanti juga Abang kasih, video referensi tutorial untuk hosting yang kemarin sama, untuk penggunaan Wireshark ini. Untuk penggunanya gimana gitu. Soalnya ini jujur, menurut Abang kurang maksimal ya karena ada, sedikit masalah teknis gitu. Ya kemarin habis Abang oprek-oprek, belum Abang balikin. Ada yang mau tanyakan? Teman-teman? Apa pada tidur nih? Pada tidur ya. Yang penting udah udah mau tanyakan nggak? Terserah sih tentang apa. Tentang ini juga boleh, tentang yang lainnya juga boleh. Jadi, kalau menurut Abang ya, ini entah kurikulumnya atau menurut Abang agak kebalik sih ini. Kan, semester 3, 4 itu kalian belajar tentang protokol jaringan, tentang ini, tentang iya lebih ke protokol jaringan sih, sama web server. Kalau untuk Wireshark dan Nmap ini nggak ada ini. Nah tapi, kalian belajar untuk kayak nyambungin PC, terus belajar tentang IP address itu malah di semester 5 gitu. Jadi kebalik. Jadi yang dasarnya belakangan baru yang agak advance-nya duluan. Jadi agak kebingungan sih. Gitu.
pada akhirnya yang penting paham gitu. Oke, ada yang mau tanyain teman-teman? Kalau enggak mungkin saya cukupkan untuk pertemuan akhirnya. Mungkin sudah pada capek dengerin saya bercerita. Ada yang mau tanyain? Silakan. Halo? Halo, teman-teman? Hadir bang. Ada yang mau tanya nggak? Kayaknya kecepatan ya Bang ngajarnya ya. Soalnya banyak Lumayan juga sih, materi. lumayan. Ya lumayan ya. Ya aslinya ini mulai dari awal kemarin tuh nggak bisa 1 minggu 2 minggu. Ini materinya bisa dibilang materi 1 tahun ini. Abang Abang rangkum jadi cuman 3 minggu. 3 minggu. Yang minggu pertama itu kan cuman perkenalan aja. Jadi nanti Abang kasih PPT-nya deh. Abang kasih PPT-nya terus kalian tertarik di mana silakan belajar sendiri gitu. Terus kalau mau konsultasi sama Abang juga boleh banget, silahkan. Terus kalau misalkan mau konsultasi masalah yang lain, misalkan masalah matkul, mata kuliah atau di bidang IT lain misalnya tentang hardware, software juga boleh tanya ke Abang, nggak usah sungkan-sungkan gitu. Ada mau tanyakan? Mungkin saya mau tanya itu. Silakan saya mau tanya. Nggak ada ya? Udah bang, udah. Udah cukup ya? Oke. Cukup. Rasanya minggu pertama lebih banyak deh, sampai 30 deh pesertanya. Ini kok tinggal 22 ya? Kan kayak penyaringan gitu. Penyaringan. Ya makin lama makin dikit gitu ya. Betul. Oke. Ini rata-rata di sini teman-teman semester ini ya? Semester 2 next semester 3 ya? Iya bang. Oke. Mungkin nanti insya Allah bakal ketemu abang ya di matkul PLJ, perangkat lunak jaringan. Tapi karena PJJ jadi nggak ketemu tatap muka, mungkin cuma lewat video aja gitu. Oke, kayaknya cukup sekian ya, Siva. Nggak ada yang tanyakan kan dari anak-anak ini? Oh, sampai. Ya, ya sama-sama. Ya sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat ya, teman-teman. Amin amin. Semoga ilmunya bermanfaat. Udah abang kirim ke grup untuk PPT-nya selama ini, selama 3 minggu kemarin ya. Oke, Siva, silakan dilanjut tadi.
Oke, oke, makasih banyak ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan sekali lagi, kalau misalkan teman-teman mau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanya ke abang ya. Oke, abang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Bang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Apaan? Hadir Kak. Oke, silakan. Wih, kamu sehat banget nih. Hadir Kak. Hadir Kak. Hadir Kak. Hadir Kak. Katanya mic-nya rusak Kak, ya Ramadan Kak. Ada Kak. Hadir Kak. Hadir Kak. Hadir Kak. Hadir. Hadir. Kak Derlin hadir Kak. Derlin Eko Widodo. Kak, Spiridon hadir nggak?
William. Sultan hadir. Sultan. Derlin Kak. William udah belum kayak? Derlin. Iya Jack. Hajar orang. Warahmatullahi wabarakatuh. Padahal udah hancur nih mobilnya. Orangnya nggak apa-apa, lupa lecet. Aduh. Mobil angker itu bisa dicari. Hadir. Itu orang anggap enteng mana sabuk pengaman.